Oke, apakah terlihat? Sampun, dokter. Belum ya. Oke, warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak apa-apa deh. Bentar. Oke. Terima kasih kepada semua teman-teman yang ikut di acara kita hari ini. Terima kasih kepada Dopamed yang sudah menjadi penyelenggara untuk kuliah kita hari ini ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Tadi Dr. Revi udah sangat jelas banget menjelaskan tentang apa namanya STEMI ya, tata laksana terutama terkait dengan fibrinolitik atau trombolitik. Sekarang saya akan sedikit berbeda sedikit, yaitu tentang intervensi pada ACS, yaitu baik pada STEMI maupun non ST elevasi ACS ya. Jadi menggambarkan aja bahwa ini adalah pasien dengan apa namanya ejection fraction yang masih baik. Jadi kelihatan bahwa otot pompa jantungnya itu masih bergerak dengan bagus. Nah, ketika pasien ini mengalami suatu ACS dan kemudian kita terlambat menolong, maka akan terjadi penurunan ejection fraction, pompa jantungnya jadi jelek, kinetiknya jadi jelek. Ini adalah contoh lain dari pasien yang mengalami, nah ini adalah ventricular septal rupture namanya. Di sini ada lubang di sini, di mana kalau sudah ada VSR ini, hampir 75% pasien akan meninggal gitu. Nah, jadi ketika ada komplikasi seperti ini, maka resiko kematiannya sangat sangat tinggi. Ini bukan pasien saya pernah dapat sih, tapi ini saya ambil dari internet ya gambarnya. Oke, bahkan kematian ya of course. Nah, disinilah teman-teman itu sangat penting untuk melakukan diagnosa yang tepat dan kemudian melakukan treatment yang tepat juga, cepat dan tepat maksud saya. Nah, dan kita lihat bahwa ini dari salah satu penelitian, infarct size ini kalau kurang dari 70 menit hanya 4,9%. Tapi begitu di atas 70 menit sampai 180 menit pasca onset, udah naik jadi 11,2%. Jadi kita butuh ambulan yang sangat cepat supaya pasien ini segera bisa sampai ke rumah sakit. Ya. Kalau perlu disupiri oleh ini ya. Karena ketika 40 menit pertama, lihat teman-teman, lihat ini yang nekrosis hanya sekian, yang iskemik tapi masih viable itu sekian. Ketika 3 jam, ini akan tinggi banget. Ketika 24 jam kita lihat semuanya hampir udah nekrose. Nekrose artinya apa? Ya nggak bisa, nggak viable lagi gitu ya. Jadi intinya kenapa makin cepat makin baik gitu. Tadi sudah disampaikan sama Dokter Revi, masalahnya adalah ketika kita ada confirm akut MI dan kemudian cath lab-nya jauh, itu juga menjadi masalah dan itu sudah diatasi oleh sebenarnya tadi yang oleh Dokter Revi sampaikan. Oke, mengingatkan sedikit tentang ACS itu terbagi dua ya teman-teman ya, yaitu yang STEMI dan non ST elevasi ACS. Di mana non ST elevasi ACS ini dilihat troponinnya naik apa enggak. Kalau troponinnya naik maka disebut non STEMI, tapi kalau troponinnya normal maka disebut unstable angina. Ini tadi sudah disampaikan bahwa ini kalau rupturnya parsial biasanya akan jadi suatu non ST elevasi ACS. Nah, kalau ruptur plak dengan mampet betul ini akan ada jadi STEMI. Jadi intinya adalah STEMI dan STEMI itu sama-sama kurang bagus. Ini slide ini sudah beberapa kali saya sampaikan bahwa pada in hospital mortality memang lebih tinggi STEMI. Tapi ketika 1 year mortality non STEMI lebih tinggi. Jadi ini yang membuat kita nggak boleh menyepelekan non STEMI juga gitu. Dan ini beberapa kali jadi pembicaraan bahwa gimana dengan impact pre-hospital trombolitik. Ya. Bahwa ternyata pre-hospital trombolitik itu masih lebih baik ya daripada in-hospital trombolitik maupun primary PCS ya pada beberapa penelitian. Asal pre-hospital trombolitiknya benar, baik. Kalau no reperfusion seperti ini ya. Coba nih teman-teman ada kuis sedikit, ini ada pasien dengan nyeri dada sampai menjalar ke rahang. Kira-kira apa yang harus kita berikan pada pasien ini? Mbak Febi ini kuisnya ya, Mbak. Oke. Silakan Oke, jawab A, B, C, D, E. Ada sudah 3. muncul pollingnya nggak, dokter? Sudah. Oke, kepada seluruh peserta, khususnya yang hadir melalui Zoom ya, kira-kira dari gambaran EKG yang ditampilkan di layar,
Pertanyaannya adalah kira-kira pilihan terapinya apa nih yang tepat untuk diberikan? Apakah A, B, C, D, atau E? Boleh dipilih polling-nya? Oke, kita tunggu sampai masih jalan terus ya. Masih naik terus, Dokter. Mungkin sampai 50% peserta, Dok? Siap, siap. Oke. Oke, sudah 50%, Dokter. Oke, so Izin saya tutup untuk sebagian polling-nya. besar itu menjawab 94 peserta atau 46% dari yang menjawab itu menjawab D, itu semua benar. Jadi pasien ini akan kita berikan nitrat, kita berikan aspirin, dan kita berikan trombolitik, ya, trombolitik. Jadi saya berikan catatan tadi bahwa pre-hospital trombolitik itu, ya, pre-hospital trombolitik itu akan bermanfaat kalau yang memberikan betul-betul benar, betul-betul yakin bahwa ini suatu STEMI. Nah, ini sebenarnya adalah soal yang sudah pernah saya share di IG. Nanti teman-teman bisa lihat story kita di bagian resiprokal ini. Bahwa ini sebenarnya adalah pasien dengan perikarditis, bukan suatu STEMI. Kenapa? Karena lihat, meskipun ada ST elevasi di 2-3 AVF, tapi tidak ada resiprokal di 1 dan AVL. Which is, itu artinya kalau ada STEMI di inferior, salah satu memastikan bahwa pasien ini adalah STEMI adalah 1 dan AVL-nya harus ada ST depresi, karena di sini di bawah ST elevasi, maka di sini harus ST depresi. Ya, ST elevasi di 2-3 AVF, ST depresi di 1 AVL. Atau sebaliknya, kalau ada ST elevasi di 1 AVL, maka 3 AVF-nya akan ST depresi, dan itu ada penelitiannya. Sudah saya share di ini, teman-teman nanti bisa lihat di Instagram kita, ada di resiprokal ini, sudah ada, dan bisa belajar dari sana. Jadi artinya apa? Nah, pre-hospital trombolitik lebih baik daripada trombolitik dan PCI kalau yang membaca dan melakukan betul-betul tepat. Kalau enggak, maka bayangkan kalau pasien ini sebenarnya perikarditis, kita kasih trombolitik, apa yang akan terjadi? Wah, bisa bleeding kemana-mana ya, jadi repot banget. Oke, so pada pasien dan STEMI kapan sih kita lakukan dan bagaimana caranya? Bahwa intinya, ketika teman-teman yakin bahwa fibrinolitik itu bisa kita lakukan kurang dari 120 menit, maka primary PCM menjadi option. Tapi kalau enggak usah. Langsung option tawarkan fibrinolitik. Ini misalnya pada misalnya di Jakarta ya, daerah yang macet di mana kira-kira diperkirakan perjalanan dari rumah sakit kita ke rumah sakit yang merupakan center itu kurang lebih sekitar 2 jam. Maka fibrinolitik adalah option. Karena pasti butuh persiapan untuk dari rumah sakit kita, kemudian untuk di rumah sakit kita, kemudian di sana juga ada persiapan masuk UGD itu pasti di atas 120 menit. Jadi ketika kira-kira di atas 120 menit, fibrinolitik menjadi option. Tapi kalau teman-teman yakin ini kurang dari 120 menit bisa, maka primary PCI. Ya. Jadi apapun pada pasien STEMI, memang pilihan utamanya adalah primary PCI kalau ada syaratnya tadi, ya. Atau kedua, kalau kita ragu, nah, itu juga bisa menjadi salah satu opsi. Tapi ini tidak masuk di guideline ya. Misal kita ragu dengan uh, perubahan STT changes ini, ST elevasinya ini baru atau lama. Misalnya pasien ada nyeri dada, kemudian kriteria aneurisme itu ada ya, aneurisme ventricle. Nanti teman-teman kalau belajar di grup 1 hari 1 EKG ada di situ kriterianya. Tapi pasiennya nyeri dada khas gitu. Kita nggak yakin ini kira-kira aneurisme atau STEMI misalnya gitu. Maka primary PCI itu lebih baik. Itu memang nggak masuk di guideline. Tapi itu menurut saya ada ketika teman-teman agak ragu-ragu melakukan trombolitik, maka primary PCI is better, much better. Nah, intinya adalah fibrinolitik, PCI, dan lain-lain itu paling bagus kalau dilakukan makin cepat makin baik. Terutama adalah 3 jam pertama, ini sangat bagus. Kemudian paling lambat adalah 12 jam. Tapi kalau misalnya tidak bisa, maka primary PCI bisa diperpanjang sampai 48 jam. Terutama kalau ada simptom. Ya. Terutama kalau ada simptom, ada hemodynamic instability atau aritmia, maka bisa 40 jam, bahkan bisa lebih. Kalau asimptomatik dan stabil, maka kelasnya turun. Jadi 2A.
pada asimptomatik ya, sampai 48 jam. Jadi intinya adalah reperfusion itu diindikasikan kurang dari 12 jam, primary PCR direkomendasikan ya. Nah, eh, kalau misalnya ini salah satunya, kalau misalnya ST elevasinya tidak ada atau tidak jelas, pasiennya nyeri terus, kita sangat sugestif ada infak, maka kita bisa melakukan primary PCR strategi dengan kriterianya demikian. Ada cardiogenic shock, ongoing chest pain, arrhythmia, mechanical complication, acute heart failure, dynamic STT changes, dan lain-lain. Ini bisa dilakukan suatu primary PCI, meskipun ST elevasinya tidak ada, atau meragukan, kita nggak yakin gitu ya. Gitu. Cuma ini memang harus cepat gitu. Kalau udah mau primary PCR harus cepat, maksimum delay 120 menit, kalau bisa wire crossing-nya itu sampai kurang dari 60 menit. Nah, ini adalah contoh, ini LAD, tadi sudah ada contoh, ada stamp di sini, kemudian kita balon dan kita lakukan PCI. Ya. Begitu juga ini di RCA, ada total oklusi, kita crossing wire, kemudian kita aspirasi trobus, kemudian flow-nya muncul. Nah, ini adalah pasien kita 44 tahun, keluhannya tidak terlalu khas, hanya mual muntah aja, stabil hemodinamiknya. Oke, kita lihat ada STEMI enggak? Ada STEMI, jelas ya. 2, 3 AVF, lihat ada depresi di 1 AVL. So, ini pasti STEMI. Karena kalau tidak ada ST depresi di 1 AVL, pertanyakan diagnosa kita. Hampir 99%, salah satu penelitian bahkan 99%, pasien dengan STEMI inferior akan ada resiprokal di 1 AVL. Ada di story IG ya. Plus apa ini pada pasien ini? Ini pada pasien ada dengan total AV block, kemudian ada posterior infarct, lihat V2, V3. Kita buktikan ini adalah V7, V8, V9, posteriornya ST elevasi, kemudian RV-nya ini V3R, V4R ada ST elevasi juga. Jadi adalah pasien dengan suatu total AV block, STEMI inferior, ventricle kanan, dan posterior infarct. Ini di UGD kita berikan O2, memang guideline bilang tidak perlu O2 kalau saturasinya baik. Cuma kalau kamu hidup di Indonesia, orang serangan jantung tidak mau kasih O2 itu ya dimarahin orang. Dianggap tidak dirawat. Jadi kalau saturasinya baik, kasihlah oksigen 1-2 liter aja. It's okay menurut saya sih ya. Kemudian aspirin loading 300 mg, clopidogrel 600 atau ticagrelor 180. Teman-teman lihat kira-kira risk bleeding-nya gimana. Orangnya udah tua, usianya 80 tahun, ada riwayat mah gitu ya, lambung. Pilihlah clopidogrel. Tapi kalau orangnya kira-kira oke dengan ticagrelor yang lebih kuat, berikan ticagrelor. Kemudian berikan heparin, saya biasanya kasih dosis 5.000, walaupun guideline bilang 4.000 maksimal. Tapi kita biasanya di cat lab, kita kasih sampai 7.000, 8.000, it's okay. Jadi 5.000 menurut saya sih tidak apa-apa. Dan atorvastatin, biar hafal gitu loh. Ini adalah reguler. Pokoknya kalau ada pasien STEMI, pilihannya 1, 2, 3, 4, 5. Gitu. Nah, morfin ada indikasi, tapi tidak boleh di pasien tadi, karena ada RV infarct. Nitrat tidak boleh pada pasien dengan RV infarct. Beta blocker tidak boleh tadi pasien dengan suatu total AV block. Ya. Nah, jadi ini ada di guideline, saya kira teman-teman bisa baca sendiri. Nah, heparinya ini 70-100.000 unit. Enoxaparin juga bisa. Kenapa kok saya selalu di depan bilangnya heparin? Kenapa? Karena yang murah di mana-mana ada. Pasien tidak perlu kamu tanyain asuransi, itu heparin itu nggak terlalu mahal. Tapi kalau enoxaparin kan udah 300.000, 400.000. Kalau heparin kamu buka file itu mungkin sekitar 50 ribuan sampai 75.000, so nggak terlalu mahal gitu. Dan bisa dipakai untuk beberapa pasien. Jadi misalnya kamu buka, masukkan lemari es, itu masih bisa dipakai untuk beberapa pasien. Kamu nyumbang aja, beli satu, kasih ke lemari es, kalau ada pasien dengan non-STEMI atau STEMI, ini masukkan. Kamu udah dapat pahala tuh. Oke, so bisa enoxaparin, bisa, tapi kan harganya lebih mahal ya. Nah, UEFA ini yang maksimum 4.000 kalau di sini. Tapi kalau kita biasa di cath lab pernah kita kasih sampai 9.000 pada pasien yang gemuk gitu ya. Jadi sebenarnya sih it's okay. Jadi intinya trombolitik itu 12 jam, kurang dari 3 jam lebih baik. Kemudian primary PCI sampai 48 jam, dan rescue PCI kalau memang kondisi pasien itu jelek, kita bisa lakukan sampai kapanpun gitu.
Dan parameter BCA adalah yang lebih bagus daripada trombolitik, ya, jelas lebih bagus, tapi harus cepat. Ini terbukti dari penelitian tadi sudah disampaikan. Dan semakin kita delay, lihat, terlambat 60 sampai 120 menit in hospitalnya sekian. Begitu di atas 180 menit, di atas 3 jam, maka meningkat 11,4%. Kalau perlu UGD itu dilewatin, kalau ambulan kita udah bagus, ya. Nah, kalau sama-sama terlambat, nah ini sama-sama terlambat, ternyata eh, primary PCI itu lebih bagus, ya, daripada yang trombolitik. Lihat ini, trombolitik, ini primary PCI, ya, mortality-nya lebih rendah, sama-sama terlambat nih. Jadi itulah sebabnya semakin kamu bisa melakukan kurang dari 3 jam, ya, kurang dari 3 jam, maka lihat, kurang dari 3 jam, 0 sampai 2 jam, ini primary PCI yang hitam ya, sama trombolitik mortality-nya malah di sini menurut penelitian ini lebih tinggi sedikit primary PCI. Tapi ketika makin telat, maka mortality di trombolitik makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi. Jadi di awal lakukan trombolitik as soon as possible, tapi begitu telat, pikirkan untuk primary PCI. Ya, kalau perlu tadi sampai 2 hari semenjak onset, ya. Tapi terbaik tetap 12 jam. Bahkan kalau kita transfer itu masih lebih baik daripada litik, ya. Tapi nah ini tadi pasien tadi karena masalah insurance yang agak kompleks, jadi langsung kita tawarkan untuk streptokinase pada waktu itu pun masih lambat 45 menit, ya. Harusnya kurang dari ini. Nah, ini post streptase total AV block-nya hilang tapi masih ST elevasi. Baru kemudian setelah trombolitik kita lakukan angiografi, ya. Tetap pasien yang apa namanya? Dilakukan trombolitik sebaiknya tetap Anda kirimkan untuk dilakukan apa namanya? Angiografi, ya. Tadi ada oke lah, lewat dulu nggak apa-apa. Jadi intinya akhirnya kita karena dia ada significant stenosis di posterolateral branch ini, ya, di sini ostealnya, maka akhirnya tetap kita PCI di atas dan di bawah dan dengan hasil cukup baik. Ini post primary PCI masih takikardi. Nah, waktu sebelum pulang ada gelombang Q sih sedikit di LIT 3 sama AVF, sangat minimal. Lain-lain sih masih cukup baik. Nah, ini pasien yang baru, kira-kira mungkin 1 bulan yang lalu, belum ada kali ya. 31 tahun, tipikal chest 4 jam. Datang di rumah sakit teman-teman tanpa cath lab. Terdekat itu 2 jam kalau naik ambulan. Nah, EKG-nya seperti ini. A, B, C, D. Nah, kira-kira yang mana nih? Oke, kepada seluruh peserta, polling yang kedua ya, dari vignette yang tadi sudah disampaikan, kemudian gambaran EKG yang ditampilkan, bagaimana tata laksananya nih? Apakah A, B, C, D, atau E? Boleh diisikan di polling yang sudah muncul di layar masing-masing ya. Oke, 22% sudah menjawab. Very good, teman-teman. Terima kasih atas Partisipasinya ya, Dok ya. Oke, sudah hampir 50%, sisanya masih ditunggu. Dokter Yusuf, mohon maaf dok, sekaligus izin mengingatkan untuk sesi penyampaian materi PCI-nya 5 menit lagi nih dokter. Nggak berasa ya dok ya. Iya, cepetan. Oke, jadi intinya ini udah hampir semuanya menjawab C, ya, menjawab C dan itu betul. Jadi sebelum merujuk, ini pastikan pasien STEMI apa enggak. Lah, kalian lihat teman, ada ST elevasi dia, V2, V3, V4, ini ST elevasi nih. Tapi yang di 2-3 AVF bukan ST elevasi. ST elevasi tapi bukan infak. Kenapa? Karena tidak ada resiprokal di satu AVL. Tapi yang V1, V2, V3, V2, V3, V4 ini STEMI. Jadi ini STEMI tapi yang anterior bukan inferior. Dan jawabannya betul karena 2 jam lebih maka DAPT heparin trombolitik. Ya, sebagian besar teman-teman menjawab benar. Oke. Jadi pada pasien ini kita berikan aspirin, ticagrelor, heparin, atorvastatin, nitrat, kemudian kita berikan IV. Ini saya berikan ticagrelor. Kenapa? Karena pasiennya usianya masih muda, gitu ya. Ketika di UGD, karena saya tahu bahwa ruangan cath lab masih dipakai dokter lain, ya, masih dipakai dokter lain. Waktu itu ada dia memakai asuransi bukan BPJS sih, tapi butuh proses yang agak kompleks sedikit. Langsung saya tawarin untuk fibrinolytik. Tapi pasien tidak mau.
Pasien nggak mau. Saya mau kateterisasi, Dok. Oke, ya udah, akhirnya kita tunggu dan benar door to balloon time-nya sampai 2 jam. Nah, lihat, kalau kita lakukan tadi fibrinolitik, nah, tetap kita pikirkan untuk transfer ke PCI center. Kenapa? Karena fibrinolitik bisa berhasil, bisa gagal. Kalau berhasil, kita tetap lakukan angiografi, paling tidak dalam 2 sampai 24 jam untuk melihat memastikan kita betul-betul baik. Tapi kalau fibrinolitiknya gagal, ya kita lakukan rescue PCI. Jadi ketika teman-teman melakukan fibrinolitik, sebenarnya idealnya adalah ketika teman-teman melakukan fibrinolitik langsung dilakukan proses rujukan. Ya. Tapi kalau misalnya enggak, fibrinolitik selesai 1 jam, langsung dilakukan proses rujukan. Nah, itu. Oke, akhirnya pasien ini saya lakukan angiografi primary PCI, lihat ini ada trombus, tapi ingat, pasiennya waktu di cath lab itu udah enggak nyeri. Kenapa kok enggak nyeri? Karena lihat, udah ada flow. Ya ini beruntung atau mungkin beberapa pasien seperti itu, yaitu dengan antikoagulan, heparin, brilinta, aspirin. Itu udah enggak nyeri dia waktu di cath lab. Dan akhirnya saya PCI 1 stent. So ini adalah obat waktu pulang, saya berikan carvedilol, pramipil, nitrat, laktulosa, dan fondaparin itu karena kemarin waktu tindakan flow-nya agak kurang baik. Nah, gimana dengan non-ST elevasi ACS? Jadi ini saya lewatin aja. Intinya kalau pada non-ST elevasi ACS harus pikirkan ischemic risk sama bleeding risk. Jadi bedanya dengan STEMI adalah kalau STEMI itu kita gitu ya, harus segera nih nyampe gitu ya. Tapi kalau non STEMI kita masih punya waktu, kecuali pada pasien-pasien tertentu. Jadi ini saya nggak usah nerangin, nanti bisa belajar sendiri, sama lah ya. Bahwa intinya adalah ketika ada pasien dengan non ST elevasi ACS dan itu ada di kita punya fasilitas cath lab, lihat kita langsung dianjurkan untuk melakukan suatu angiografi gitu ya. Terutama kalau dia high risk, yaitu high risk apa? High risk itu kalau misalnya troponinnya udah positif, itu udah masuk high risk. Kalau troponin udah positif, berarti ada nekrose miokard, artinya pasien ini udah masuk ke high risk. Ya, maka dianjurkan dalam 24 jam masuk ke cath lab. Kalau yang very high risk, itu kalau kurang dari 2 jam, yaitu ada hemodynamic instability, tensinya turun, shock, nyeri dada terus, ada VT-VT, ada kamu dengarkan dari stetoskop ada septal rupture, ada bising sistolik, akut heart failure ini, ST depresinya banyak tempat, ada ST elevasi di AVR, ini very high risk. Maka dalam 2 jam harus dilakukan suatu angiografi. Jadi ketika ini masuk ke rumah sakit lain, dimanapun tempatnya, kalau ada ini, dalam waktu itu harus dicarikan rujukan. Nah, kalau troponinnya positif, maka seharusnya langsung dikirim ke rumah sakit yang ada fasilitas cath lab. Karena dia sebaiknya dalam 24 jam sudah dilakukan angiografi. Tapi kalau nggak ada, nah itu bisa lagi ya. Jadi ini tadi sudah saya sampaikan, kurang dari 24 jam kalau non-STEMI, transient ST elevation, sempat ST elevasi, atau ada Grace risk score. Nah, intinya overall semua pasien ini kasihkan IV line, aspirin, ticagrelor atau clopidogrel, ISDN, statinnya harus high dose sampai 80 mili karo atorvastatin, karo rosuvastatin 40, beta blocker, S inhibitor, tapi harus hati-hati, langsung berikan heparin 5.000 aja di UGD. Baru kemudian teman-teman meliginkan skornya. Intinya adalah tadi konservatif sama intervensi, mortality-nya akan lebih rendah dengan intervensi, terutama kalau troponnya udah naik. Ya. Oke, so saya kira ini pasien kita nggak usah saya sampaikan karena udah waktunya udah habis ya Mbak Feby ya. Nggih, dokter. Oke. Nanti kalau pas diskusi ada waktu saya sampaikan lagi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Yusuf untuk penyampaian materinya, Dok. Mungkin, supaya nggak